Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Ya, kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang paling besar yang ada di hall ini. Ya, karena di hall ini isinya mobil semua. Kalau yang sebelah itu ada mobil dan ada juga truk, bus dan kawan-kawan, bahkan sampai motor. Di sini juga ada motor sih. By the way, nah di sebelah saya ini sudah ada sebuah mobil baru, all new. Jadi Toyota itu mobil all new-nya itu ini. Ini namanya Toyota Hiace. Sebenarnya udah cukup familiar, tapi sejak tahun 2004 belum ada major change model. Nah, sekarang keluar all new-nya, di mana sekarang Hiace punya bonnet. Jadi kalau biasanya Hiace itu kan depannya langsung ya, nggak ada bonnetnya, terus ini bannya itu taruhnya belakang pengemudi sama mesinnya di kolong. Sekarang berubah, dia mesinnya ada di balik bonnet ini. Kenapa dia harus pakai bonnet? Karena kalau dia punya bonnet, otomatis kalau kecelakaan atau tabrakan pasti ada crumple zone-nya. Dan ini jadi fitur safety sebenarnya yang orang tuh sering lupa bahwa mobil punya boncong itu lebih safety dibanding yang tanpa moncong. Dan Hiace juga hadir versi mewahnya. Kalau Alphard versi mewahnya itu namanya Lexus LM. Kalau Hiace versi mewahnya itu namanya Toyota Grand Via, di mana dia akan diluncurkan di Taiwan, di Thailand, dan Australia sudah lebih dulu. Mungkin kalau masuk ke Indonesia lucu juga sih, buat orang-orang yang merasa Alphard kekecilan bisa ambil Toyota Grand Via. Nah, kita lihat dari depannya ya. Sekarang lampunya besar, multi reflektor, belum HID, belum LED. Terus di sini ada fog lamp, ya biasa aja lah. Perubahan yang cukup signifikan ada di bagian mesin, karena sekarang mesinnya dia pakai mesin 1GD 2800 cc, bukan mesin 2500 cc 1KD. Nah, posisi mesinnya ini juga dirancang naik ke atas ya, biar kuat melawan banjir. Kalau di Indonesia kan biasanya gitu tuh. Nah, jadi dia nggak ditaruh di bawah buat biar center of gravity-nya di bawah gitu, nggak, karena mobil ini tidak mengincar fun to drive-nya. Oke, sekarang kita tutup saja. Tapi mobil ini dibandingkan dengan Hiace yang lama, meskipun dia ada bonnet, dia cuma lebih panjang 60 cm dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Dan Hiace ini ada tipe yang SWB, LWB, ada yang high roof, ada yang low roof. Ini kebetulan yang high roof, dan ini katanya yang SWB. Yang masuk ke Indonesia cuma satu tipe, yang ini doang. Dan harganya juga semakin mahal, 520 jutaan, tapi masih belum fix. Dan unit yang kita lihat ini sebenarnya juga unit yang belum fix. Jadi kata salesnya tadi gue tanya, yang nantinya masuk ini fiturnya belum tentu selengkap ini. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Oke, nah masuk ke dalam interiornya. Meskipun dia udah punya bonnet di depan, tapi naiknya itu masih cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian pikir mentang-mentang nggak ada mesinnya di bawah, tetap aja dia masih rasanya tinggi. Coba lihat ke atas tuh naiknya gimana ya. Nah, posisi duduknya sekarang jadi jauh lebih enak. Setirnya pakai setirnya Innova. Terus kursinya dia masih pakai fabric, tapi ini didudukin juga lebih enak daripada yang lama. Rem tangan di sini dan tidak ada kursi di bagian tengah sini. Nah, di sini kita mendapatkan transmisi manual itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gigi mundurnya ada di depan, kita naikin sedikit baru bisa masuk gigi mundur. Dan yang menarik adalah di sini kita menemukan beberapa fitur yang menurut gua cukup wah gitu ya untuk di mobil seperti ini. Contoh, power window-nya ada di kanan dan kiri. Ini sudah auto up and down. Bukan di sisi driver saja, tapi di sisi passenger sebelah kiri juga sudah auto up and down. Terus spionnya dia sudah pakai electric retract, jadi bisa dipencet untuk melipat spion. Di sini ada cup holder. Terus di sini ada pengatur ketinggian lampu. Nah, di sini ada tombol apa? Ada electronic stability control. Jarang-jarang kan mobil di kelas ini ada electronic stability control, kecuali Mercedes yang di sebelah itu ya. Kemudian di sini head unitnya tidak ada, jadi kalian harus pasang sendiri. Ya, biasanya kalau kayak ginian tuh di sini dikasih TV, terus ada karaoke-nya di dalam ya, biar perjalanannya tuh kita lupa sama waktu. Di sini ada AC, di mana dia punya arah AC itu ada ke kaki, ada ke defogger atau ke defogger doang. Dan untuk mengatur AC belakang, dia ada di bagian sini. Oke. Terus untuk menyalakan lampu di bagian belakang, di sini ada tombol untuk room ya, lampu.
Jadi kalau dipencet ini bisa nyala, tapi ini karena mobil lagi ya cuma display saja, tidak bisa dinyalakan. Nah, di sini ada sebuah cup holder dan ada ini colokan 12 volt. Nah, nggak itu aja, di bagian bawah sini juga ada colokan lagi. Terus di sini ini ada tempat kartu, dimana kalau misalkan yang versi Jepang itu biasanya ya, itu dijadiin tempat buat naruh e-tol. Ada yang buat ngebaca otomatis di gate-nya gitu. Terus di sini, nah ini ada laci yang cukup dalam, jadi dia dalam ke bawah. Dan di sini tulisannya ganjal roda di dalam. Jadi kalau kita beli ini, kita langsung dikasih ganjal roda adanya di dalam sini. Nah di sini, ini ada tempat yang besar sekali, bisa dilepas separasinya seperti ini. Oke, kembali ke driving position. Wah, sudah tilt dan telescopic steering. Canggih juga. Speedometernya lengkap. Di sebelah kanan ada bagian digitalnya, ada RPM, maksimal di 4400 RPM. Kemudian kursi, wah ada head adjusternya, bisa naik turun. Lengkap ya. Terus ini ada sun visor, dan yang lucunya di sini, di balik sun visor ini plastik, jadi kita bisa naruh barang-barang di atas ini. Mungkin ada yang mau naruh kacamata, handuk, apa segala macam, kan biasanya supir tuh taruh handuk sini ya. Nah ini ada di sini. Terus di sini ada lampu buat door juga, dan ada tempat untuk taruh kacamata di bagian sini. Nah di sini nggak ada kaca, jadi cuma ada petunjuk airbag saja. Terus spionnya juga dia sudah pakai day and night mirror, bisa kayak gini. Sip. Menurut gua ini sekarang dia jauh lebih memanjakan driver ya di HS yang sekarang. Terus di sini ada sedikit tonjolan. Ini adalah AC double blower, di mana sekarang AC double blowernya itu udah nggak lewat satu pintu lagi di sini kayak Avanza mungkin ya, atau Rush. Dia sekarang udah di plafon. Tiap row itu ada ventilasinya masing-masing. Tapi sayangnya entah kenapa di HS itu pintu tengahnya atau pintu buat akses ke belakang itu cuma ada di sebelah kiri aja. Jadi sebelah kanannya nggak ada. Begitu pula di tipe yang ini. Yuk, sekarang kita lihat ke belakang. Nah, sekarang kita mau masuk, tapi sebelum masuk, di sini ada sebuah pintu, dia belum elektrik. Dan kalau misalkan kita buka seperti ini, dia ada locknya, jadi tidak bisa digerakin, sama seperti Hyundai H1. Jadi kalau kita mau nutup, pastikan ini kita pencet dulu, cekrek, baru kita dorong, dan ini ringan sekali, pakai kelingking saja, bisa tertutup dengan sangat mudah. Kita buka lagi, seperti ini. Biasanya kalau masih baru masih lancar ya, nanti lama-lama berat itu. Oke, ini di sini ada footstep, ini besi. Terus di sini footstep lagi kedua, sampai ketiga. Entah kenapa gue merasa kayak mobilnya itu harusnya bisa lebih rendah lagi karena nggak ada mesinnya di bawah. Nah, tetap meskipun di high roof tetap kita pasti akan mentok, tapi ini udah bagus banget sih sebenarnya sih. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris kursi. Dan menurut gue ini agak kurang efektif ya, karena di baris 2, 3, dan 4 itu kursinya cuma 2. Kalau dibikin 3, ini sebenarnya masih cukup. Tapi katanya menurut peraturan di sub itu nggak boleh seperti ini. Nah, entah kenapa nggak boleh. Tapi pengusaha travel atau rental pasti akan mendapatkan kursi di sini biar bisa nambah 3 orang penumpang. Karena di sini cuma muat 12 penumpang. Kalau ditambah tengah, tambah sini, bisa masuk 16 orang. Oke, yuk kita masuk. Dan duduk di sini, ini rasanya cukup nyaman ya. Kursinya empuk, dan ini kita bisa atur. Nah, kalau pengen tegak seperti ini, kalau pengen rebahan, ini maksimal. Kita nggak bisa lebih rebah lagi. Dan kalau misalkan di HS yang lama itu kayak ada gundukan dan kayak ada pembatas gitu loh ya. Kenapa ada pembatas? Karena ada ruang buat mesin. Jadi sebenarnya meskipun dia punya bonet yang dimana harusnya interiornya dia makin sempit, tapi justru semakin lega karena di sini itu nggak ada barriernya. Jadi lebih bisa maju gitu penumpang sininya. Oke, terus di sini ada AC. Jadi ada 3 ventilasi AC di sini, 1, 2, 3 sampai ke paling belakang. Terus di sini kacanya fix, nggak bisa dibuka. Tapi kalau kalian gerah atau panas karena AC-nya misalnya rusak gitu ya, tinggal pecahin aja karena di sini disediain palunya sesuai dengan peraturan Kemenhub juga. Karena dulu kalau nggak salah tuh ada kecelakaan di daerah Python gitu ya, satu bus
itu nggak bisa keluar karena kacanya nggak bisa dipecahin. Jadi sekarang tuh harus dikasih, setiap minibus atau bus harus dikasih ini palu buat pecahin kaca. Oke, ke belakang masih sama leganya. Ini gue masih berasa lega banget dan kita dikasih pegangan tangan di sini. Terus kita dapat ini ya, seat belt individual kayak mobil-mobil ini ya, cabriolet ya, seat beltnya begini. Ke belakang lagi masih lega. Nah, di sini kita dapat kaca yang bisa dibuka dan cukup luas. Ke belakang lagi. Nah, di sini masih lega legroomnya, tapi sayangnya kursinya itu cukup tegak. Jadi bisa dibayangin kita duduk di bangku sini, tapi versi paling tegak. Nah, itulah gimana rasanya kita duduk di bangku belakang si Toyota Hiace ini. Oke, mantap. Oke, sekarang kita keluar aja. Nah, minusnya kalau kita ngomongin mobil dengan bonet dibandingkan dengan yang ada roda di balik sini ya, otomatis dia akan punya wheelbase yang lebih panjang. Kalau punya wheelbase yang lebih panjang, otomatis radius putarnya akan semakin lebar, semakin susah buat putar balik. Tapi di Toyota Hiace ini, itu benar-benar dipikirin, karena ban depannya ini bisa belok sampai 45 derajat. Dan konon katanya yang versi short wheelbase itu bisa belok hanya dalam 5,5 meter. Makanya wow banget sih sebenarnya kalau bisa 5,5 meter itu udah kayak Innova muter baliknya. Kita ke belakang yuk. Kita lihat bagian belakangnya, dia ada sedikit perubahan tapi masih sama kotak-kotak gitu ya. Di sini lampunya semakin besar, tidak ada LED-LED-an, LED-nya hanya di bagian sini buat high mounted stop lamp sama untuk menambah aerodinamika ya. Kita ngomongin Hiace, aerodinamikanya ada ternyata. Seperti mobil-mobil ginian ya, di lampunya itu ada siripnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau kalian suka jalan-jalan atau bepergian jauh, pasti kalian mikirin namanya bagasi. Sekarang kita buka pintu belakangnya. Agak berat, dan ini pintunya besar sekali. Nah, sayangnya kalau kalian berharap punya bagasi atau tempat naruh barang yang besar, ternyata enggak. Di sini bagasinya kelihatan kecil banget. Dan kalau kita punya barang, itu masukin aja ke kolong kursi sebenarnya, baru bisa kita naruh barang. Dan di sini ada ini ya, ada tali, kok tali sih, apa sih? Ya semacam itulah, buat tutup pintu. Sama kalau kalian inget kijang kapsul ya, kan itu bisa dibuka dari belakang ya. Nah, ini sama nih, modelnya diputar kayak gini. Sama ada kuncinya di sini, jadi sama persis. Terus ini juga door trimnya bukan pakai door trim yang plastik atau segala macem, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kursinya bisa kita lipat. Nah, di sini ada petunjuk cara melipatnya. Pertama kita buka dulu ini ya. Nah, ternyata ininya tiangnya kecil ya. Gue pikir panjang. Dan ini ternyata nggak adjustable. Jadi kalau udah masuk sekali itu nggak bisa naikin atau turunin. Nah, ini ada tempat naruhnya nggak? Nggak ada ternyata. Kita copot dulu. Copot lagi. Kalau udah, kita lipat seperti ini. Oke. Sudah dilipat seperti ini, kita tarik tuas di sini. Kita angkat seperti ini ya. Oke. Udah. Nah, ini kita lipat seperti ini. Kemudian, ini ada cantolan. Kita taruh di sini. Tarik dulu sebentar. Set. Terus di sini kita strap. Oke. Nah, ini cara melipat bangku belakang Hiace. Kurang lebih sama seperti Innova, cuma lock to locknya tuh lebih banyak gitu, lebih ribet. Buka lagi juga gampang. Kita buka lagi strapnya. Angkat dari sini. Oke, taruh di sini. Tarik lagi strap. Nah, udah. Ini kita buka dulu ya kakinya, kemudian kita taruh. Angkat deh. Oke, pasang lagi deh kepalanya. Oke, sudah selesai. Kita tutup saja. Oke,
Jadi itu aja review kita kali ini, first impression review, karena kita nggak bawa jalan. Ya semoga aja ada unit testnya ya, lucu juga ya. Kapan lagi kita ngetes Hiace gitu ya, di review bawa jalan. Cuma masalahnya parkir di mana gitu. Karena rumah pasti nggak muat nih, panjang banget. Itu aja dari Auto Red Max. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum, dan sampaikan opini kalian tentang mobil ini di komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jadi kelihatannya meskipun dia nggak punya bonet, sebenarnya nggak oke. Iya gede. Jadi sebenarnya meskipun mobil ini depannya punya bonet, tapi sebenarnya nggak. Jadi meskipun sebenarnya mobil ini nggak punya bonet, nanti ya. Jalan-jalan atau bepergian jauh, pasti kalian mikirin namanya bagasi. Dikunci, Cel, bukannya? Dikunci. Bukan. Beratnya. Oh iya. Sama-sama. Guna jasa apa? Wah, thank you.